Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, kita memasuki bahasan tentang kewajiban yang ke-21. Kewajiban yang ke-21 adalah antabta'ida anir riba fi jami'il muamalati wa antutahhira minhu tamaman. Hendaklah engkau menjauhi diri dari riba dalam semua bentuk muamalah, dan hendaklah engkau membersihkan diri dari riba secara total. Jadi sahabat sekalian, riba itu sangat besar bahayanya bagi kehidupan ini. Riba telah menjadikan orang kaya semakin kikir dan serakah, dan menjadikan orang miskin semakin miskin karena terhisap tenaga dan keringatnya oleh orang-orang kaya. Bahkan riba juga telah dijadikan sebagai alat penjajahan oleh sebuah negara kepada negara-negara lain. Karena begitu besar bahaya riba, maka Islam mengharamkannya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman dengan ancaman yang sangat berat. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ar-riba salah satu wasab'una baban adnaha mislu ayan kihar rojulu ummahu fil Islam. Riba itu memiliki 73 pintu, dan riba yang paling ringan dosanya adalah seperti seorang laki-laki menikahi ibunya setelah dia masuk Islam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, dirhamu riba ya'kuluhur rajulu wa huwa ya'lamu asyadu indallahi min sittin wa salasina zinatan. 1 dirham dari hasil riba yang dimakan oleh seseorang dan dia mengetahuinya bahwa itu riba, dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 36 kali zina. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tabrani, dan disahihkan oleh Imam As-Suyuti. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa muwakkilahu wa syahidaihi wa katibahu. Wa qala hum sawa. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi riba, 2 orang saksinya, dan penulisnya. Mereka semua sama di dalam dosanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Wa qad khalata riba fi asrina kulla syai'in wa dzalika misdaqu qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Riba itu telah mencampuri dan memasuki segala urusan kehidupan kita, dari mulai urusan rumah tangga, ekonomi, bahkan urusan negara, dan hal ini adalah sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa minhum ahadun illa akala riba. Akan datang kepada manusia sebuah zaman di mana tidak ada seorang pun dari mereka kecuali mereka akan memakan riba. Fa illam ya'kulhu asobahu min gubarihi. Dan apabila dia tidak makan langsung harta riba, maka dia akan kena juga dari asap-asapnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, serta disahihkan oleh Imam As-Suyuti. Walidzalika fa inna 'alal muslimi fi asrina an yakuna daqiqan fi muamalatihi. Oleh karena itu, pada zaman sekarang ini seorang muslim
harus hati-hati, harus detil ya tentang urusan muamalahnya, tentang urusan maishahnya, jangan sampai tercampur oleh riba ya. Dan alhamdulillah pada hari ini telah tumbuh bank syariah yang menggunakan akad secara syariat Islam di mana-mana, sehingga bagi kaum muslimin punya alternatif ya untuk menghindar dari bank konvensional yang menggunakan sistem riba. Semoga setahap demi setahap ya kita bisa menghindar dari riba dan menerapkan syariat Islam secara kafah, secara menyeluruh dalam sisi kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.